semuanya, kenalin kami dari kelompok 5. Dengan saya, Alisa Nurhafida. Perkenalkan, nama saya Antonius Gabriel. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan. Perkenalkan, saya Johan. Perkenalkan, nama saya Alvando Ipin. Neraca air adalah perhitungan keseimbangan antara air yang masuk, keluar, dan tersimpan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks agrohidrologi, neraca air menjadi penting karena berfungsi untuk mengelola sumber daya air secara efisien, terutama di sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Berikut merupakan manfaat dari neraca air. Yang pertama, menentukan kebutuhan irigasi tanaman. Yang kedua, mencegah banjir akibat limpasan air hujan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan air untuk pertanian. Yang keempat, meminimalkan dampak kekeringan. Komponen neraca air. Neraca air terdiri dari beberapa komponen utama yang mencangkup input, output, dan perubahan penyimpanan air. Curah hujan merupakan salah satu komponen utama neraca air. Curah hujan, ketinggian air hujan yang terkumpul ke tempat datar, tidak meresap, tidak menguap, dan tidak mengalir. Surplus air berlebihan dari curah hujan setelah kandungan air tanah mencapai kapasitas lapangan. Keseimbangan air. Siklus air yang seimbang di mana besarnya aliran air yang masuk sama dengan kebutuhan yang keluar. Neraca air dihitung dengan 3 cara, yaitu jumlah air tersedia per tahun per kapital. Surplus air sebagai pengurangan kebutuhan air terhadap ketersediaan air. Indeks penggunaan air. Perubahan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Neraca air bermanfaat mengetahui jumlah penggunaan air, menghitung proyeksi kebutuhan air di masa mendatang, mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian, mengatur jadwal tanam dan panen, mengatur pemberian air irigasi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Hubungan dengan agrohidrologi. Agrohidrologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara air, tanah, dan tanaman dalam sistem pertanian. Neraca air menjadi salah satu aspek penting dalam agrohidrologi karena memberikan informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan air untuk tanaman. Relevansi neraca air dalam agrohidrologi. Yang pertama, manajemen irigasi. Membantu petani merencanakan pemberian air secara tepat berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Yang kedua, konservasi air tanah. Menentukan keseimbangan antar penggunaan dan pengisian ulang air tanah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, penanganan drainase. Mengurangi risiko genangan air yang dapat merusak akar tanaman melalui sistem drainase yang efektif. Yang keempat, prediksi risiko kekeringan. Mengidentifikasi defisit air sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan, seperti penanaman varietas tahan kekeringan atau penyimpanan air. Aplikasi neraca air dalam pertanian. Yang pertama yaitu irigasi. Dengan neraca air, kebutuhan air irigasi dapat dihitung lebih akurat berdasarkan evaporasi, transpirasi, dan curah hujan. Yang kedua yaitu drainase. Sistem drainase dirancang untuk membuang kelebihan air sehingga tanah tetap memiliki aerasi yang baik. Yang ketiga yaitu manajemen kekeringan. Neraca air membantu memprediksi potensi kekurangan air sehingga petani dapat mengambil tindakan pencegahan. 6. Kesimpulan, neraca air merupakan konsep fundamental dalam agrohidrologi yang menggambarkan keseimbangan antara masukan, keluaran, dan perubahan penyimpanan air dalam suatu sistem. Komponen-komponen utama neraca air yaitu curah hujan, evapotranspirasi, lampisan permukaan, drainase, dan perubahan simpanan air tanah. Saling berinteraksi untuk menentukan ketersediaan air pada suatu lahan. Dalam konteks pertanian, pemahaman mendalam tentang neraca air memungkinkan pengolahan air yang lebih presisi untuk mendukung produktivitas lahan.
mencegah kerusakan akibat genangan atau keringan, serta melestarikan sumber daya air untuk kebutuhan jangka panjang. Aplikasi neraca air ini tidak hanya membantu optimasi irigasi dan drainase, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi risiko iklim seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, penerapan neraca air dalam agrohidrologi menjadi kunci untuk mencapai pertanian berkelanjutan yang berbasis pada efisiensi sumber daya air, peningkatan ketahanan pangan, dan pengolahan ekosistem secara terpadu. Pendekatan ini menegaskan pentingnya dan yang akurat mengembalikan keputusan berbasis ilmiah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya air.